Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah Rabb semesta alam yang atas karunia dan rahmatnya kita bisa berkumpul lagi dalam acara live Zoom Herbal Indutama episode ke-92. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di hari Rabu 8 Mei 2024 ini kita kembali live Zoom Herbal Utama bersama Pak Erik Aryatadi. Pak Erik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertama kali Pak Erik gabung lagi di live Zoom setelah Ramadan, setelah bulan Ramadan, setelah Lebaran ya. Kemarin sebenarnya jadwalnya sama Pak Erik, tapi kemarin karena Pak Erik sangat sibuk sekali menghadiri undangan dari dinas ya, dari pemerintah Kota Magelang, akhirnya terpaksa digantikan dengan salah satu tim andalan beliau yaitu Mas Abdul. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan penting kita yang kemarin sudah kita bahas bagiannya ketika bulan Ramadan, yaitu tips menang pasca Ramadan. Nah, ini kan kemarin teman-teman semua sudah mendapatkan sebagian tuh. Nah, itu harusnya teman-teman udah mulai praktek tuh. Nah, nanti hari ini tinggal evaluasi aja. Tapi tenang aja bagi yang kemarin belum ikut, nanti kita tetap akan bahas dari awal, mungkin cuma singkat-singkat aja buat review biar teman-teman semua bisa ingat lagi dan ingat, oh iya aku udah ngelakuin ini itu sehingga oh iya ini proven banget nih tips dari Pak Erik gitu. Nah, sebelum kita mulai di pembahasan tentang strategi menang pasca Lebaran, kita mau ngobrol-ngobrol dulu sama Pak Erik nih. Kemarin sudah ngapain aja di bulan Syawal ini, setelah masuk kerja ini, ada kegiatan apa aja yang dilakukan Pak Erik di Herbal Utama? Oke, di Rabu kemarin dulu Pak Erik. Nah, itu ada event apa Pak Erik dengan dinas di Kabupaten Magelang itu Pak Erik? Jadi kita dapat kita dapat undangan sebetulnya. Ada namanya, mereka punya acara itu May Day. Pas tanggal 1 Mei berarti ya. Oke. Nah, itu memang dari industri se-Kabupaten Magelang diundang, dan salah satunya dari kita Pak. Itu bagaimana kemudian ada sesi yang menarik Pak, sesi sharing tentang inspirasi dan motivasi ketika itu. Dan ini ada insight yang menarik Pak. Dia bilang gini nih, ketika kamu ingin bahagia sehari, maka tidur. Tidur. Oke. Ternyata salah satu tips untuk bahagia itu tidur Pak. Oke. Mungkin bisa lebih dekat sama mikirnya Pak Erik. Iya, Masya Allah. Tidur Pak. Oke. Kemudian dia bilang gini, kalau kemudian Anda ingin bahagia satu pekan, maka berliburlah dengan orang yang Anda cintai. Berliburlah dengan orang yang Anda cintai atau kasihi. Siap. Kemudian kalau kamu ingin bahagia selama 1 bulan, sebulan, maka menikahlah. Konon katanya menikah itu bahagia 1 bulan, habis itu kerja keras. Iya gitu Bang. Dia bilang gitu dia. Menikah itu cuma sebulan tuh bahagianya. Habis itu kolaborasi dan segala macamnya lah Pak. Kalau dulu ketika masih kuliah itu udah bilang gini, nikah itu enaknya cuma 1% Pak Erik. 1%. Sisanya apa? Enak banget. Tenang. Kalau insight dari Pak Erik, bahagianya cuma 1 bulan, sisanya kerja keras. Dan ini yang menarik Pak, di ujung beliau bilang gini nih, pematernya bilang gini, dan ketika Anda ingin bahagia selamanya, maka cintailah pekerjaan Anda. Cintailah pekerjaan Anda. Oh, gitu Pak. Pak mencintai pekerjaannya nggak nih? Harus dong Pak Erik. Masya Allah. Alhamdulillah. Ketika kita ingin bahagia selamanya, cintai pekerjaan Anda. Kalau kemudian hari ini Anda belum bahagia dengan pekerjaan Anda, tidur.
gitu. Lah katanya tadi awal-awal tidur Pak. Kok tidur? Tadi awal-awal katanya tidur di jam kerja bahagia banget tapi. Masya Allah. Sama ada satu lagi Pak, dia kasih insight yang menarik Pak, tentang dia bawakan yang namanya 3R Pak. Oke, apa itu Pak? Ini penting banget dalam kehidupan personal ataupun entitas bisnis Anda. Oke. Ini penting banget, apalagi kerja Anda ataupun entitas bisnis Anda ya, secara personal, secara kerja ataupun secara entitas bisnis. 3R. Oke. Nah, tadi tak kasih faedah ke teman-teman marketing pagi tadi Pak, tentang 3R ini. Jadi ada namanya 3R kaidah ini. Yang pertama itu reality, kedua respon, yang ketiga result. Oke. Ini penting banget untuk personal, untuk kinerja ataupun untuk entitas bisnis. Tadi tak angkat Pak. Tak angkat di pagi hari tadi ketika kita meeting rutin di pagi hari biasa sama tim marketing teman-teman. Ketika kemudian kita evaluasi tentang pameran kemarin. Oke, siap. Banyak kemudian teman-teman dapat insight-insight menarik dari pameran kemarin, kan memang saya baru aktif hari ini, Bang. Setelah 2 hari. Nah, teman-teman banyak memberikan, mari sayang kemarin buat kita itu dekat food corner, food court gitu loh. Wah, sayang Pak Heri. Persiapan kita mepet banget. Coba kalau kemudian lebih panjang lagi persiapan kita, pasti tentunya akan bagus lagi. Oke. Wah, kita kan ada launching parfum Alia juga kan Bang. Iya. Ada yang tanya juga, wah ini Alia gimana Pak Heri? Nggak mendisrupsi Arum kita punya produk gitu loh. Wah, seolah-olah kan mendisrupsi. Iya. Karena kita sudah punya Arum gitu loh. Nah, menarik kemarin diskusi sampai di tataran, wah iya, yang juga menarik kita promo yang kemudian kita macam-macam itu bangga. Itu alhamdulillah dengan kita bawa ke digital, nggak hanya di pameran saja, itu ngangkat omset kita Pak. Oke. Jadi salesnya selama 3 hari itu juga terangkat. Banyak konsumen ataupun jaringan ataupun new market kemarin kayaknya belum ya. Itu ikut promonya Pak. Oke, siap. Nah, saya kasih insight tentang 3R tadi Pak. Saya sebelum ke situ saya sampaikan ke teman-teman bahwa saya memang yang namanya peluang, yang namanya opportunity, yang namanya peluang opportunity itu dia datang acak. Dia datang acak. Nggak beraturan, acak dan tiba-tiba. Nah, kayaknya ada namanya kaidah. Apa itu? 2 kata? Jadi kayak ada kuis di sininya itu apa ya? Enggak puasa? Enggak. Ini udah sarapan kan? Udah, Pak. Ada namanya tyranny of order. Nah, ada tyranny of order. Jadi kemarin di GBC itu ada 3 disempurnakan Pak. Oke. Tyranny of order, genius. Namanya trap of growth. Jebakan pertumbuhan ya. Nah, jebakan pertumbuhan. Yang tyranny of order ini kan seolah-olah seakan-akan kita dipaksa untuk memilih salah satu kan Pak. Memilih salah satu kayak tadi yang kasus Arum sama Alia. Parfum Alia. Oke, siap. Seolah-olah kita disuruh kita mau angkat yang mana nih Pak Heri? Kita sudah punya Arum gitu loh. Ngapain ada Alia parfum? Ada 5 varian lagi kan gitu. Nah, seolah-olah kan disuruh milih Pak. Kemudian yang kedua jebakan, karena kita bertumbuh kan ketika ada produk baru kan kita bertumbuh ya Pak. Ada produk baru ini kalau kita di diagram yang namanya metrik Ansoff metrik. Ansoff metrik. Oke. Ini kan salah satu pertumbuhan ya Pak ya. Produk baru dipasarkan ke market yang sudah existing. Produk baru dipasarkan pada market yang baru. Nah, ini seolah-olah bertentangan gitu loh. Kita disuruh memilih salah satu. Padahal enggak. Ada 2 lagi Pak. Kemarin itu di GBC diangkat juga trap of growth ini. Trap of growth. Iya, 3 jebakan ini. Ada namanya tyranny of trade off.
Tambah sulit aja istilahnya Pak Erik. Nah, ini dijelaskan ini, makanya alhamdulillah ini ada penjelasannya Bang, sudah saya catat. Masya Allah. Ketika tumbuh yang baru, yang lama tidak terurus Bang. Seolah-olah ketika ada Alia parfum, kemudian kita kesampingkan Hiu Arum, nggak terurus dengan baik. Makanya namanya pertumbuhan, kalau bahasa guyonan kita kan namanya bertumbuh itu yang lama terurus dengan baik. Ada yang baru juga terurus dengan baik. Wah. Jangan kemudian yang lama kemudian terlontar-lontar nggak terurus dengan baik. Nggak bahasa guyonan itu menjadikan janda gitu kan. Kemudian seolah-olah kita nolong janda gitu. Itu bukan bertumbuh gitu loh. Yang namanya bertumbuh itu bisnis yang sudah jalan, produk yang sudah eksis, itu bagaimana terurus dengan baik, dan bisnis yang baru, produk yang baru itu juga terurus dengan baik. Oke. Seolah-olah kalau suruh milih, padahal bisa loh kita ngurus dua-duanya. Bisa ya Pak Erik ya. Pak Erik ini udah mulai menyala abangku. Oke, lanjut Pak Erik. Biar nggak terjebak di trap of growth itu gimana Pak Erik? Kemudian yang terakhir ada kaidah lagi Pak Angga. Oke. Tyranny of accidental. Tyranny of accidental. Apa ini? Ini setiap peluang itu datang secara acak Pak Angga. Peluang datang secara acak. Random, acak, random, dan tidak terduga. Yang tidak terduga. Oke, sikap kita harus gimana itu Pak Erik? Nah, solusinya mana? Extreme productivity. Extreme productivity. Okay. Iya nggak kayak kemarin nih contoh kemarin. Nah, makanya nanti solusinya ini Pak Angga nanti yang 3R tadi. 3R tadi. Realitanya kayak apa? Oke. Buat kita di tempat kuliner itu ya, yang sangat-sangat tidak menguntungkan bagi kita. Bahkan depannya itu kita sering kali di belakangi kan Pak Angga. Di belakangi nggak menguntungkan banget. Kemudian kita mau promo parfum kalah dengan baunya masakan. Iya nggak? Seolah-olah nggak relevan nih. Kita mau bagi-bagi minuman, di depan kita ada yang jual minuman. Oke. Iya nggak? Iya nggak? Realitanya seperti itu. Realitanya seperti itu. 3R tadi. Oke, siap. Respon kita kayak apa? Nah, respon ini penting. Bagaimana kita merespon realita yang ada? Apakah kemudian kita positif atau negatif? Karena apa? Nanti akan mempengaruhi result tadi Pak. Hasil tadi Pak. Hasil lagi. Kalau kemudian respon kita negatif, ya otomatis hasilnya negatif. Kalau kemudian respon kita positif, insya Allah positif. Siap. Iya nggak? Realita itu di luar kendali kita. Iya nggak Pak? Kita berapa kali kemudian kita ikut event tidak di sebelahnya Angelina. Adelir Angelina gitu loh. Itu lead generator ya. Iya nggak? Nah itu bagaimana kemudian kita merespon. Coba kalau kemudian kita bawa ke identitas personal kita, kehidupan kita, ataupun ketika kita bekerja, ataupun ketika di bisnis kita Pak. Nggak ada kondisi yang ideal, yang sempurna, yang kemudian mendukung semua rencana kita. Pasti tidak itu loh. Karena opportunity itu datang itu random itu ya. Random aja. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Makanya kita harus ngeresponnya harus cepat dan pas gitu loh. Extreme productivity. Tadi 3R apa Cik Erik? Realita, respon, dan result. Oke, result. Hasil. Oke, kemarin terus result kita gimana Pak Erik? Wah, Masya Allah. Wah, menyala abangku. Jadi kemarin kita ada strategi Bang, menarik yang ini belum pernah kita lakuin di pameran-pameran sebelumnya. Oke. Jadi kalau di pameran-pameran sebelumnya kita kan memang ngejarnya awareness, yes. branding. Nah di pameran kali ini kita langsung ditembak sales. Pokoknya saya nggak mau tahu pimpinan mengatakan pokoknya di pameran kita harus ngomset ini pokoknya. Ngomset. Coba bayangkan banget. Seumur-umur gak tahu di target sales ini tiba-tiba sales. Itu termasuk opportunity juga ya Pak Erik ya. Datangnya tiba-tiba. Iya. Jadi ini Masya Allah media kita sambut dengan ini respon Pak. Respon kita harus tetap positif. Dan misalnya bisa
nggak mengecewakan ya, respon membanggakan. kita tetap sangat baik. Siapa tahu di balik batu ini ada rempeyek. Oke. Ada udang juga lah. Nah akhirnya kita punya strategi kemarin langsung bikin promo kan Pak Angga. Yes. Promo yang sudah ada kita setting dan kita kuatkan dengan promo-promo yang lainnya. Oke. Jadi kemarin ada 3 promo ya, udah dibahas bedah di Zoom sebelumnya ya Pak Angga ya. Ada promo untuk konsumen, ada promo untuk market existing, ada promo untuk new market, pelanggan lama dan pelanggan baru. Siap. Nah yang menarik karena ini memang pameran ini ada di Jogja ya Pak Angga ya. Tentunya kita bukan kali pertama pameran di Jogja ya Pak Angga ya. Udah ini kali kelima ya Pak Angga ya. Udah berkali-kali kita ikut dan kita tahu sendiri bagaimana kemudian medan di Jogja ini sangat jauh kalau dibandingkan di Jabodetabek. BSD itu ya. BSD dan segala macamnya. Wow, itu. Kalau di sana kita di target sales, wah yuk gitu kan Pak Angga ya. Menyala bangku kan. Tapi kalau kemudian di Jogja kondisinya seperti itu, berkali-kali kita memenuhi sales ya nangis kan Pak Angga, nangis banget itu loh. Nah ini bagaimana kemudian kita dapat sales? Akhirnya kemarin kita ada strategi bagaimana kemudian promo-promo yang ada ini, yang macam-macam ini, nggak hanya di booth kita saja, nggak hanya ada di booth aja Pak Angga, tetapi bagaimana juga terlaksana juga ada di seluruh jaringan Herbaldo utama. Jadi nggak hanya dinikmati oleh pengunjung yang datang ke pameran ya, tapi oleh semua jaringan distribusi produk Herbaldo utama. Yes. Lagi-lagi makanya ini penting komunikasi juga namanya markom ya Pak. Oke. Promo tersendiri itu bab tersendiri, kemudian mengkomunikasinya juga bab tersendiri. Ketika itu memang mepet banget ya Pak ya. Mepet banget. Makanya ini bagaimana kemudian kita tahu kondisi memang peluang itu seperti itu kan, acak tiba-tiba, random dan segala macamnya. Nah itu ketika saya komunikasikan, saya sampaikan satu demi satu, itu lagi-lagi tadi 3R tadi Pak. Oke. Respon mereka berbeda-beda Pak. Oh yang bagus, responnya bagus, positif, langsung menyala bangku tadi Pak. Salesnya bagus di akhir Pak. Yang ikut promo konsumen ada, yang pelanggan ada, bagus. Tapi juga ada respon yang negatif. Walau Peri kok data, wah harusnya 14 hari yang lalu nih dilakukan, wah gini. Ya nol Pak, nggak ada sales dia. Tapi yang responnya bagus, langsung menyala bangku tadi kan, bagus Pak. Bahkan ketika saya ngomong, tolong disertakan struknya penjualan. Kalau memang di situ memang misalnya kita ada salah satu contoh misal ada program salesnya yang beli 2 beli 1 ya Bang ya. Itu kan untuk konsumen ya Bang ya. Itu saya share makanya ada juga di grupnya itu. Itu banyak. Notanya itu banyak yang ikut program itu dan antusias mereka. Sampai heran dia bilang gini Bang. Ada antusias Pak Hari. Heran itu loh. Kok tiba-tiba ada promo seperti ini. Seumur-umur saya kira baru kali ini. Nah ini Pak Angga yang jadi insight saya kemarin itu kenapa kadang teman-teman nggak paham kita punya beberapa produk yang kita bisa mainkan. Kadang kan sepaneng dengan standarisasi harga. Ya, padahal kita ada produk-produk yang kita bisa mainin. Maksud saya dalam mainin ini kita bisa ini jadi intus sebagai traffic kunjungan, traffic sales untuk gimmick-gimmick Pak Angga. Sewenang Pak Angga dan banyak salesnya seperti itu. Nah ini nanti pengaruh dengan result tadi Pak Angga. Hasil tadi. Makanya respon ini Masya Allah, kalau bahasa personal saya ke anak-anak saya itu attitude itu responmu. Apapun kejadian yang kamu dapati di depanmu ini kamu nggak bisa kontrol. Kamu ketemu orang yang nggak beres, gak ngenang bahasa Haji barusan tadi. Wah saya nggak mau. Doa saya Pak Eri, saya nggak mau ketemu orang-orang yang robot kakean. Aduh, dia bilang apa coba Bang? Ini insan yang dari kotor, Masya Allah. Kita habis berduka kan Pak Angga. Salah satu rekan kita meninggal ya Pak Angga. Masya Allah kecelakaan, semoga husnul khotimah Pak Angga.
tak tanyain ibrohnya apa Pak, dia bilang gitu. Makanya Pak Eri, aku nggak mau ketemu orang yang ruwet. Pokoknya ruwet nggak mau. Apa Pak aku bilang gitu. Dia bilang sama saya, saya nggak mau nanti meruwet saya di akhirat, dia bilang gitu Pak. Wih, masa ini perhitungan itu muamalah terkait orang nanti kan di anu Pak, apa sih dihisab ya. Dihisab, Masya Allah, luar biasa beliau. Sekarang ucapannya itu dalam-dalam banget, sesuai namanya ya, Haji V. Masya Allah, luar biasa. Itu sebegitu luar biasanya respon tadi Pak. Dan itu kan pengaruh dengan hasil. Dan luar biasa, sales kita alhamdulillah Pak Angga menyala kan? Menyala. Seumur ikut event di Jogja itu nggak segitu gede itu loh transaksinya. Alhamdulillah kan. Biasanya kan nangis kita Pak. Nangis. Kayak gitu Pak. Masya Allah. Oke. Ya, kita minum dulu. Ini pagi ini ditemani teh apa ini Pak? Teh black tea. Favorit. Ini sampai speechless saya mendengar penjelasan Pak Erik tentang salesnya selama pameran ini. Ya, apa namanya ya? Iya, dengerin Pak Erik itu kayak penjelasannya itu kayak ya, wow gitu lah. Oke. Jadi teman-teman jangan ragu-ragu dengan produk Herbal Indotama. Gas terus pokoknya. Dan kalau kita perhatiin kemarin Pak Angga juga ikut jaga kan 3 hari itu, Masya Allah. Itu salah satu yang menarik itu kita punya beberapa journey yang luar biasa. Dan salah satunya promo-promo tadi Pak. Sehingga kita bisa narik journey-nya tiap orang itu beda-beda. Ono sing sales itu dari journey-nya promo di Nabawi. Ada yang kemudian tertarik dengan promonya susu kambing. Ada yang tertarik dengan journey-nya dengan tester minuman kita. Beli kayu manis loh Pak Angga, Rosella, karena habis incip-incip. Ada beberapa, kalau Anda perhatiin itu peserta yang tiap hari datang ke pameran. Dan itu peserta, bukan pengunjung, bukan peserta, pengunjung Pak Angga, bukan peserta. Umi-umi itu yang beli Rosella itu. Ada yang kemudian salesnya tertarik dari journey-nya parfum. Kita cobain parfum. Ada yang kemudian journey-nya dari macam-macam Pak. Dan itu ternyata kita baru merasain ternyata journey itu seperti ini loh. Gak tiba-tiba mak bedunduk beli, enggak. Iya toh Pak. Customer journey itu seperti yang pernah kita bahas di episode sebelumnya. Iya toh, makanya kadang kita belum ngeh toh Pak. Kenapa sih ngapain sih kita ikut pameran-pameran seperti ini itu loh. Wis biayanya mahal, effortnya luar biasa kan Pak ya. Sebelum, pas acara, sesudahnya itu. Apalagi godaan ketika berangkat dan pulang itu Pak Erik. Apa yang bisa keras Pak? Enggak. Iya. Guyonan nih. Nanti Masya Allah, kita baru ngeh Pak ya. Iya. Ternyata pameran ini luar biasa. Mungkin loh ya. Kita nggak ngerti nanti jurinya juga dari pameran Pak ya. Dari kita bagi-bagiin brosur dan segala macam. Kemarin kita angkat juga salah satunya brosur 12 alasan kenapa harus bergabung dengan Herbal Indotama. Itu kita angkat, yuk gabung di bisnis yang bukan bisnis musiman ya Pak ya. Bisnis jangka panjang. 12 alasan kenapa Anda harus bergabung di bisnis Herbal Indotama. Itu dulu Masya Allah ya Bang ya. Makanya kita angkat teman-teman mungkin yang sekarang ikut, apakah teman-teman distributor, stokis ataupun agen, itu bisa ngangkat ini. Bisnis jangka panjang, bukan bisnis musiman. Dan lagi-lagi new market itu masih banyak banget. Banyak. Ini yang kemudian juga kemarin saya hasum ke teman-teman ketika ngangkat salah satu programnya di pameran kan mendapatkan pelanggan baru ya Pak. Angkat ke teman tak sampaikan dulu. Hari ini tuh nggak relevan lagi, kita cuma ngandal ke pelanggan kita yang loyal itu. Nggak mungkin loyal gitu loh. Tak sampaikan hukum Mara itu yang 20% omset kita 80% omset kita
dari 20% pelanggan loyal kita. Jadi 80% omset kita Pak itu berasal dari 20 pelanggan loyal kita. Nah, pertanyaan besarnya yang 20% ini kira-kira semakin kesini tambah hari semakin bertambah atau semakin berkurang kalau kita nggak ngapa-ngapain itu market? Ya kalau nggak ngapa-ngapain pasti berkurang Pak Erik. Berkurang, nggak ada programnya, nggak pernah kita sapa, cuma transaksi tok bunganya berkurang. Otomatis lah kalau berkurang kita nggak ngelakuin yang namanya cari pelanggan baru. Untuk bilang dalik tinggal nunggu waktu Pak. Tutup tuh bisnis, yakin saya tutup itu hari ini tuh. Sekarang itu sangat-sangat banyak yang bisnis sama dengan kita, tidak seperti dulu. Bahkan kadang itu kompetitor tuh seolah-olah jauh ternyata dekat. Yang berdisrupsi itu loh Pak. Seolah-olah jauh ternyata dekat itu loh. Nah itu Masya Allah itu Pak. Masya Allah. Kalau di pameran kemarin Pak Erik, ada berapa sih pemain herbal yang gabung di event Halal Fair kemarin? Kemarin yang menarik itu ada beberapa pemain herbal yang di luar komunitas Pak. Bahkan dari mirip-mirip farmasi. Saya ngobrol panjang dengan salah satu apoteker. Dia apoteker tapi dia bagian di develop produk R&D-nya Pak. Itu heran lihat booth kita, kemudian lihat kita tuh heran dia. Wih, kok saya nggak tahu gitu. Dia asli Kulon kan yang Bangga Jogja nih, Kulon Progo Bangga ya. Nah, itu yang tampilnya kayak farmasi itu loh Pak. Nah, itu awalnya memang di Semarang, kemudian diakuisisi, sekarang dibeli orang Tangerang, posisi sekarang di Tangerang. Itu sedianya masih pil, kemudian buahnya, dan si apoteker ini penasaran gitu loh, yang sebagian R&D tentang herbal utama. Wah ada ya Magelang ya Mas itu. Wah saya harus main nih tempat Anda nih Mas itu. Masya Allah, sedianya kapsul, udah CPOTB. Dikiranya kita masih Pak. Masih apa-apa. Dikiranya kita masih CPOTB tahap 1, tahap 2. Belum tahu. Enggak kaleng-kaleng. Saya bilang kita udah CPOTB udah sediaan. Kayak gini gitu. Oh, dia respon banget bagus. Ternyata dia pun beberapa produknya juga maklun gitu loh, nggak semua dia bikin sendiri. Dan kayaknya dia nyasak new market di Muslim tadi. Kemarin saya juga dapat insight dari salah satu pemain herbal yang bukan komunitas juga ya, bukan komunitas Muslim. Itu juga bilang gini, dia masyarakat umum ya. Dia mau masuk ke komunitas Muslim itu nggak gampang. Nah, Masya Allah ini insight. Dan dia juga bilang sulit Mas, kalau mau garap market umum itu juga sulit. Artinya kolam-kolam itu sudah punya segmen yang tersendiri ya. Cuma kalau memang butuh di unsolved metric perlu dikembangkan ya mau nggak mau harus nyebrang kolam Pak Erik, salah satunya. Create new market. Iya betul. Lagi-lagi kita nggak ngerti opportunity tadi yang ada di mana Pak. Peluang-peluang kan gitu. Karena random tadi ya. Random. Peluang itu random, acak datang tiba-tiba. Tiba-tiba gitu loh. Ada yang menarik itu Pak. Ketika kita nyematkan nomor kontak di balon itu. Kan diskusi hangat kita sama pimpinan. Ngapain ini? Ngapain? Ternyata ada respon Pak Erik. Belum ya. Kita nggak ngerti funneling journey-nya loh Pak. Iya. Journey-nya. Iya itu namanya awareness itu ya Pak. Iya. Nggak ngerti kita. Hidayah itu datang dari mana? Orang kemudian balik ke kita. Journey tadi. Dan alhamdulillah kalau kemudian teman-teman Muraja Ali Zoom Harapan Utama itu nanti melengkapi Pak. Oh ternyata semua itu penting plusnya. Ketika kemudian kita bahasanya itu puzzle-nya itu ketemu Pak. Susunannya ketemu semuanya. Wih ternyata penting kabeh. Terhubung semuanya. Seperti itu Masya Allah. Oke, keren sekali nih penjelasan Pak Erik tentang 3 hari pameran itu dapat insight apa aja gitu ya Pak Erik. Masya Allah. Nah kira-kira kita mau ikut pameran kapan lagi nih Pak Erik? Kok dantum ya? Kok saya? Masya Allah. Dan lagi-lagi tetap optimis. Makanya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya.
peluang yang ada di luar sana, yang market yang belum kita garap, Pak. Kadang kan teman-teman itu sudah wis kecil hati dulu loh, Pak. Kayak wis mentok, kayak wis marketnya sudah nggak ada. Dan ngiranya udah melakukan semuanya ya. Iya. Padahal mungkin baru ngelakuin 1 atau 2 hal aja. Iya. Udah merasa mentok, udah merasa aduh nggak berhasil. Iya, Masya Allah. Nggak boleh kayak gitu ya Pak Erik. Mojo, jangan Pak. Nah, kalau gitu kita mau bahas yang kemarin itu Pak Erik. Iya betul. Apa namanya, kompetensi yang harus dimiliki. Masya Allah, betul. Oke, kita lanjut ke materi yang kemarin Pak Erik. Iya boleh, dibantu Mas apa namanya slide-nya ditampilin. Keunggulan kompetitif. Nah, Masya Allah. masih ingat Pak Erik materinya? Masih lah. Oke. Jadi kan bisnis menang dengan memiliki keunggulan kompetitif. Nah, ini dia. makanya mendefinisikan apa sih keunggulan kompetitif ini. Makanya keunggulan kompetitif sebetulnya kalau bahasa kerennya sudah pernah kita bahas di beberapa Zoom kita sebelumnya Pak ya. Ada namanya Blue Ocean Strategy. Kemudian yang lain juga mengatakan namanya sapi ungu. Iya enggak? Kemudian ada yang lain ngomongnya touch apa namanya? Titik sentuh gitu loh. Berarti ada ini kayak ini titik sentuh ini. Touch point ya. Ada titik sentuh yang berbeda di setiap tahapan ketika orang itu berhubungan dan berinteraksi dengan kita. Itu keunggulan kompetitif yang tidak dimiliki oleh kompetitor kita. Itu keunggulan kompetitif. Coba dibuka Mas, agak-agak cepat aja, tak selesaikan, jangan sampai ini lanjut aja ini Mas, lanjut lagi Mas, udah ini lanjut lagi dulu Mas. Yang tadi Mas, yang tadi buku tadi Mas, umur kedua ini ada cerita menarik banget. Apa ini Pak Erik? Waktu di pameran kemarin, umur kedua tadi. Iya. Kita kan keliling tuh Pak ya, sama antum kayaknya juga. Iya. Keliling kita nemuin buku. Judulnya mirip seperti ini. Umur kedua ya. Umur kedua. Saya kira kan nulis buku ya Bang. Iya. Ternyata bukan. Ternyata bukan. Iya, berarti konsep ini tidak hanya berupa tulisan ya Pak Erik, tapi ada perbuatan lain yang bisa membawa manfaat seperti ini. Umur kedua. Tulisan beliau Ustaz siapa Bang? Aminur Bait. Umur kedua. Membahas tentang apa itu Pak Erik? Ketika tak lihat di sinopsinya di belakang itu kan beliau memang faknya kan ya ahlinya kan di muamalah, fikih dan segala macam itu kan malah. Nah di buku umur kedua itu beliau menjelaskan buku itu ternyata keutamaan wakaf. Wakaf. Umur kedua itu wakaf. Amal jariah ya. Coba. Iki langsung mikir apa coba Bangga? Duit. Uang Bangga. Wakaf. Uang. Ini kata waktu pulang itu kan satu mobil sama beliau kayaknya uang bayar wakaf waktu, tenaga pikiran bisa bayar. Seperti ini termasuk bagian dari ilmu yang bermanfaat. Bagian dari amal yang mengalir terus. Wakaf. Ini maksud saya hubungan dengan teman-teman pembisnis Herman Utama itu. Semangat cari uang banget. Boleh duit yang banyak. Dan Anda bisa wakaf gitu. Makanya kan ada hadis ya kan Pak. Hasad iri itu nggak boleh kecuali sama 2 orang. Iya kan? Siapa saja itu Pak Erik? Yang satu dia punya ilmu dan dia beramal dengan ilmunya siang dan malam. Yang satu yang punya harta dan mendino siang dan malam dia menginfakkan hartanya untuk kebaikan untuk wakaf kan. Ya teman-teman cari uang yang banyak wakaf gitu. Semangat ya Pak Erik. Umur kedua. Oh iya wakaf penyalapan gue gitu. Siap. Wakaf masjid, wakaf Al-Quran, wakaf apa, wakaf. Tetap pakai emas apa enggak? Tetap butuh emas. Betul. Masya Allah. Lanjut mas. Lanjut mas. Udah ini mas. Lanjut mas. Mudah-mudahan teman-teman yang ikut pada hari ini sudah nyimak 2-3 episode yang lalu ya Bang. Benar. Lanjut mas.
Lanjut mas. Lanjut mas. Lanjut mas. Nanti teman-teman bisa cek lagi ya. Lanjut mas. Nah ini kita kemarin soal sini ya Pak Angga ya. Yes. Strategi menjadi unggul. Kenali bisnis kita, kenali konsumen kita, kenali pesaing kita. Oke. Nah, berarti medannya itu gitu Pak Angga. Kenali kita, kenali konsumen kita, dan kenali pesaing kita. Oke. Lanjut mas. Nah ini mendefinisikan ini kemarin ya. Sudah kita bahas lebih detail ya kemarin ya. Ini mungkin sekilas saja Pak. Coba definisikan, kemarin tak kasih PR definisikan tentang bisnismu itu kayak apa. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa teman-teman jadiin tools untuk bantu apa sih bisnisku sebetulnya apa. Mendefinisikan. Jangan sampai kita nggak ngerti nih bahasa kerennya di bisnis modal canvas itu UPV kita itu apa, kita nggak ngerti. Ini apakah bisa diterapkan ke personal Pak Erik? Oh bisa. Saya ini seorang profesional di bidang ini, itu bisa juga ya Pak Erik? Bisa Bang. Sama ya, tetap kenali diri kita, kenali kompetitor kita gitu ya. Makanya yang paling mengerikan itu Bang. Ketika secara personal aja mengerikan, apalagi secara bisnis, entitas bisnis. Ketika kemudian kita secara personal itu kita nggak kenali siapa kita kelebihannya opo, kekurangannya opo, lemah di mana, kita nggak ngerti kita mau pengen opo, kita nggak tahu kita itu pengen opo, cita-cita kita tuh opo, target kita tuh nggak ngerti, bahaya loh Bang. Makanya saya ngomong ke anak-anak saya Bang, ini faedah dari kitabnya yang dibagikan oleh perusahaan. Kamu udah baca belum? Minhajul Muslim. Konsep ideal seorang muslim. Wah keren ini keren banget, paket komplit kan. Cuma tinggal satu nanti tak tunggu nanti kecerdasan finansial. Nanti ini. Itu saya baca Pak Angga. Ada namanya babnya itu, penulis mengatakan itu karya siapa Pak Angga, lupa saya Pak Angga. Syekh Abu Bakar Jazairi. Oh ya itu Pak. Itu. Pak Angga dapat kan juga? Dapat kan? Dapat kan? Ya jangan sampai kita kayak ikut taklimnya juga kita nggak baca juga. Jangan sampai itu tak baca sama anak-anak saya Bang, nanti habis isya Bang. Oh gitu, baca bikin halakoh gitu Pak. Luar biasa. Mereka yang lebih berat daripada teman-teman karyawan yang tiap pagi tak briefing. Nggak kaleng ini. Jadi di situ ono bab jenenge Pak. Makanya ini kenali bisnis kita ini terinspirasi dari situ Pak. Oke siap. Kenali bisnis kita. Nah, penulis itu mengatakan gini Pak, ono bab adab kepada diri sendiri. Ono bab Pak, ceken Pak. Nah, di awal dia ngomong ini Pak, penulis itu bilang ini, tanda kebahagiaan seorang muslim adalah tergantung bagaimana seorang muslim di dua dunia dan akhiratnya itu tergantung seberapa besar dia perhatikan kepada wadah apa Bang? Terus mau coba sebelum sampai situ lah. Saya kan ngikutin kajian yang diselenggarakan di resmi ya. Iya. Seberapa besar dia perhatiin pada dirinya sendiri. Perhatiin pada dirinya sendiri. Ini kalau secara personal pada dirinya sendiri. Kamu seberapa besar perhatiin dirimu sendiri. Makanya ayat itu jagalah dirimu dan keluargamu, dirimu dulu gitu. Podo nang iki banget. Sama dengan yang ini nih. Kenali bisnis kita. Wah, kayak menarik sekali. Sebelum kita ngomong konsumen sama kompetitor. Kenali bisnis kita. Siap. Gue cekin banget. Bener gak sih sudah mau Eri? Itu halaman berapa di posisi di kanan? Keren nih Bang. Biasa. Lanjut Mas. Lanjut. Berarti kamu harus tahu bisnismu. Yang kedua, kenali konsumenmu siapa. Jadi kalau bahasa kerennya pernah kita juga bahas, buyer personalnya siapa. Buyer personal. Iya nggak? STP dan segmenting tadi lebih spesifik lagi buyer personalnya siapa. STP kan pernah kita bahas ya Bang ya. Segmenting, targeting, positioning. Nah, lebih spesifik buyer personal. Personalnya sopo.
harus tahu, harus bisa mendefinisikan. Jangan sampai kemudian kamu nggak tahu siapa buyer personamu, siapa yang beli produk-produkmu, layanan-layananmu. Lanjut Mas. Kenali pesaing kita. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya, kenali pesaing kita. Kita bisnis bukan sendirian. Kita bisnis nggak kemudian tidak ada orang lain yang bisnis yang sama dengan serupa dengan kita. Hari ini wah banyak kompetitor luar biasa Erik. Banyak. Berarti persaingannya sekarang itu bukan orang yang belajar apa nggak belajar. Sama-sama belajar. Sing cepet sing praktek sing cepet yang mana? Cepat belajarnya, cepet prakteknya. Podo-podo cepetnya tapi prakteknya lambat. Wah. Makanya saya sering kemarin tuh tadi itu evaluasi sebenarnya juga nyentil teman-teman di marketing kan, evaluasi kan mana. Setelah acara. Coba cekkan. Saya tadi belum coba nyampein tapi cekkan apa saja kita kemudian kita eksekusi. Banyak ada ini. Kalau nggak ada eksekusi itu nggak akan ada hasil. Iya. Emang apa Pak Erik yang nggak berhasil di eksekusi? Karena sebelumnya di podcast sebelumnya saya sama satu itu membahas ada 6 atau 7 program. Saya juga bilang salah satu, apakah bisa terlaksana dengan semuanya Mas Ador? Mudah-mudahan bisa. Ini memang challenge ya atau tantangan tersendiri untuk menjalani program untuk eksekusi program itu ya. Makanya luar biasa kan. Makanya yang mahal itu bukan idenya, bukan gagasannya, tapi eksekusinya. Eksekusinya. Kalau nggak ada eksekusi, nggak ada result, nggak ada hasil. Oke, lanjut. Ini kenali pesaing kita. Siapa pesaingmu? Cekkan. Ini slide berikutnya ya sudah ya. Saatnya unggul dan jadi pemenang. Siap. Ini analisa apa enggak? Makanya Masya Allah ini data sudah di tangan. Makanya ketika Anda sudah jawab tadi 3 pertanyaan tadi, kenali kitanya, kemudian kenali konsumen, kenali pesaing, ya. Akhirnya muncul nanti di ujung data, Pak. Data. Habis di data diapain data yang ada ini? Dianalisa. Dan kemudian dari analisa tadi bikin yang namanya rencana, buat langkah nyata. Rencana ini kan awal dari langkah nyata. Mau ngapain? Habis ini oh aku kayak gini kondisi ini. Oh pesaing seperti ini, konsumenku di sini. Ya toh? Kemudian lakukan analisa dan lakukan langkah nyata dari rencana, eksekusi sampai nanti result. Seperti itu. Oke. Lanjut Mas. Ini toolsnya banget. Kenali peta pertumbuhan bisnis. Nah, ini pelan-pelan. Teman-teman disimak ya. Ada berapa yang gitu banget? Sepertinya banyak sekali Pak Erik. Masya Allah. Biasa. Nah, ini poin pentingnya poin pentingnya kenali peta pertempuran bisnis Anda. Coba buka slide-nya Mas. Ini slide intinya itu di sini Bang. Oke. Apa itu bulat-bulatan itu Pak Erik? Bisa dilihat ya teman-teman, kalau di Zoom kelihatan teman-teman. Bisa di Zoom nggak ini Mas? Iya, teman-teman bisa ya Mas, Bang ya lihat ya. Bisa sih di Zoom, biasanya kalau pakai HP itu bisa di Zoom. Ini. Iya. Ini strategi memenangkan kompetisi. Oke, siap. Ada 3 irisan yang tadi kita narasikan di depan ya Pak. Ya, ini tak bikin skemanya. Ada 3 irisan Pak. Oke, siap. Ada kita, ada kompetitor, kemudian ada konsumen. Kebutuhan pelanggan ya konsumen berarti ya. Kemampuan kita dan kemampuan kompetitor. Pelan-pelan kita ganti slide-nya. Coba kita bedah satu-satu. Ada beberapa zona di situ Pak. Oke. Ada namanya zona kebodohan Pak. Oke, zona kebodohan itu mana sih itu Pak Erik? Zona kebodohan ini apa? Kondisi pasar tidak membutuhkan. Zona kesia-siaan ya. Okay. Tidak ada market yang membutuhkan produk Anda atau layanan Anda dan kompetitor pun juga nggak membutuhkan produkmu dan produk kompetitor. Berarti market
itu nggak butuhkan produkmu dan produk kompetitor. Oke. Terus ngapain kamu ada lu layanan itu? Sia-sia berarti Pak Erik ya. Sia-sia belaka, Berarti kebodohan. kita punya produk, kompetitor punya produk yang mirip atau yang sama, tapi tidak dibutuhkan oleh market. Coba Oke, di siap. sebelah mana Mas zona kebodohan atau Tuh, kesia-siaan? kesia-siaan tuh. Coba kursornya diputar-putar atau dikasih tanda pakai pen atau pakai apa itu. Nah, kompetitor punya produk, kamu juga punya produk, tapi market nggak butuh itu. Oke. Loh, ngapain terus kamu ada produk itu? Kenapa itu bisa terjadi kayak gitu Pak Erik? Nah, tadi lagi-lagi. Nah itu zona kesia-siaan tuh udah ditandain tuh. Lagi-lagi tadi ya nggak ngerti tadi kan auditnya ada 3 auditnya banget. Oke. Apa bisnismu, Konsumen, siapa konsumenmu, kompetitor. kompetitormu. Oke, Saya nggak ngerti konsumennya siapa itu. Iya, Nggak asal ngerti. bikin berarti. Asal bikin, asal bikin, pulaan, asal pulaan. asal ngadain produk, asal Oke. ikut-ikutan. Asal ikut-ikutan. Oke, tren-tren itu ya Pak Erik ya. Oke, siap. Yang lain lagi rame ini dia Ikut-ikutan. ikut-ikutan. Padahal di tempatnya nggak ada yang butuh itu. Ya akhirnya nggak laku banget. Oke, zona sia-sia. Zona Oke. sia-sia. Lanjut Mas. Lanjut. Ada yang namanya zona berisiko Zona atau penuh resiko. resiko. Oke. Antara Anda dan kompetitor sama-sama mampu memenuhi kebutuhan market. Oke. Anda bisa menang melalui kecepatan, inovasi, dan hubungan emosional. Oke. Sama-sama punya Pak Anda saat ini. Berarti zona berisiko itu kita punya, kompetitor juga punya. Dan dibutuhkan oleh market. Dan market butuh itu. Oke. Ada berarti- demand-nya. Oke, siap. Itu red ocean berarti Pak Erik itu. Red Ocean. Kita bisa menang dengan apa? Dengan service, dengan ikatan emosional, Oke. dengan Kecepatan. flywheel dan segala macamnya. Oke. Sehingga market tadi pilih kita. Oke. Kalau sama-sama nggak ada value-nya apa-apa, Mm-mm. makanya dikatakan berisiko, Bang. Oke. Berisiko apa maksudnya? Berisiko pindah ke kompetitor. Oke. Uang pilihannya sekarang banyak, nggak hanya Anda aja yang punya. Ya? Nah, namanya zona berisiko, penuh resiko. Siap. Ini yang ketiga Mas, Saatnya Mas, pindah Mas. Nah, ini yang kemudian jangan sampai terjadi pada bisnis kita, Pak. Zona kekalahan. Zona kekalahan. Kondisi di mana pesaing memenuhi kebutuhan konsumen lebih baik daripada Anda. Oke. Iya kan? Berarti dibutuhkan market, tapi kita tidak bisa memenuhinya. Iya, betul. Oke. Makanya sering toh kalau kita keliling Pak Angga itu ketika ditanya selain bisnis herbal Dota jual apa lagi Pak? Oh jual ini Pak Eri. Ini hanya sebagai pelengkap aja kalau ada orang cari kita bisa melayani. Oke. Sering toh Pak Angga. Berarti ada Pak Erik, produk yang memang belum tercover gitu ya Pak Erik ya. Itu termasuk bagian dari zona kekalahan. Iya betul. PR gitu. PR ya. Sering ditanya punya madu angkat nggak? Oke, iya itu sering dengar saya itu. Sebenarnya kita bisa substitusi dan kita bisa geser itu. Oke. Tidak semua, tapi tidak semua market tuh mau. Nah ini jangan sampai kemudian kita nggak punya produk yang kemudian dibutuhkan market. Sedangkan pesaing kita bisa menghadirkan itu. Berarti tadi ya solusinya kita bisa presentasi produk substitusinya ya Pak. Iya betul. Itu pun kalau si market mau ya Pak Erik ya. Iya. Oke. Betul. Siap. Oke. Lanjut mas. Nah ini yang kita harapkan Pak. Oke. Bagaimana? Zona kemenangan. Betul. Bagaimana bisnis kita itu di zona ini? Oke. Di saat Anda punya layanan atau produk yang dibutuhkan pasien, konsumen, market, dan itu hanya Anda yang bisa melakukannya. Pesaing tidak bisa melakukannya. Pesaing tidak punya produk atau layanan yang dibutuhkan pasien. Oh ini blue ocean strategi nih Pak Erik. Masya Allah. Coba. Ya mau nggak mau datangnya ke Anda. Oke. Mau nggak mau datangnya ke Anda. Produk kita contohnya apa Pak Erik? Oh, yang paling keren sekarang mungkin si Fakit banget. Saya bisa ngomong si Fakit. Bahkan kemarin itu ada Sohib datang ke booth Bangga waktu pameran.
Itu dia Pak, leader salah satu MLM yang ada di Indonesia, Muslim. Oke. Dia resah dan gelisah mau pindah, dan dia cari-cari survei, create data deh. Salah satu yang kemudian create data itu si Fakid. Berarti di produk dia yang dulu, yang MLM itu, ada produk anak yang bagus. Nah, gimana ganti ini? Pengnya itu dia bilang ini juga menarik, jadi data kita nanti, makanya jadi value. Jangan berbisnis ke bisnis yang kemudian dia nggak punya pabriknya. Soalnya aku bilang gini Bang, pernah ada demand tinggi Pak Eri, lah kok barangnya nggak ada. Punya usut tuh produk maklum. Wah, Masya Allah gitu tuh Bang. Sehingga dia nggak bisa kontrol produksi. Inventorinya nggak aman. Sehingga ketika demand naik, barang nggak ada Bang. Akhirnya ketika nggak ada barang, ada permintaan, barang nggak ada, apa yang terjadi? Loss. Kecewa Bang. Kecewa, dan mau narik lagi itu berat sudah. Berat. Nah, dia bilang salah satu mau gabung di Hiu Herman Utama itu, saya kenal Mas Heri, tahu punya pabriknya sendiri. Saya tahu, kita gak usah ngomong produk lah Pak Heri. Dia bilang gitu Bang. Dia appreciate sekali yang tadi riset tadi Bang tentang si Fakid Bang, untuk ganti substitusi leader Bang. Akhirnya juga dia mau beli produk, tak kawakin nangoni Putri Maklum kemarin itu. Yang menarik itu dia cerita si Fakid, survei si Fakid Bang. Dia ketika itu beli di NP, si Fakid is black. Dia appreciate banget tentang tentunya khasiatnya, rasa, taste-nya, aromanya, anak seneng. Dan pokoknya dia appreciate lah Bang dengan si Fakid. Dan yang menarik yang di-appreciate itu is black Bang. Kayak Fluba atau Tupan kan biasa ya Bang ya. Ini dia is black Bang. Appreciate. Masya Allah. Ini peluang tersendiri teman-teman, salah satu value yang kemudian bisa kita sampaikan ulang ya Pak Angga ya. Anda bisnis Herman Utama tuh bisnis yang kemudian ini produsen loh, punya manufaktur. Kita nggak kemaklum kemana-mana kan Pak Angga? Iya, kita produksi semuanya. Produksi sendiri kan? In-house semuanya, pabrik sendiri semua. Kita bisa kontrol produksi kan Pak Angga ya. Bahkan bahan bakunya kita tanam juga Pak Erik. Bahan bakunya kita tanam sendiri kan. Ini ternyata fundamental Pak Angga dalam bisnis itu. Beliau bilang gitu Pak, insightnya di pameran itu dia bilang gitu. Nah, memang beliau juga selain enaknya dia bilang kalau mau gabung di kita ini, produk sudah eksis, produk sudah terbukti berkualitas, diterima market. Cuma tadi ketakutannya tadi Pak, biasa di mana-mana, khawatirnya nanti ketika punya market sendiri diambil alih dengan pusat, akhirnya ada keinginan juga dia maklum. Saya menarik ini menarik Pak. Ketika di maklum, salah satu pertanyaan yang diungkapkan, aku bisa nggak biaya produk seperti ini persis? Masya Allah. Iya. Masya Allah. Berarti produksi Fakid ya, dan produk yang lainnya Herman Utama ini terkait mutu dan kualitas nggak usah diragukan lagi, jangan ditanyain lagi gitu loh. Kaleng-kaleng. Iya nggak Bang? 12 alasan yang kemarin kita bahas kita bisa dilihat juga, kemarin kan kita live ya di Instagram ya. Instagram bisa dilihat, bisa dicek aja. Dicek. Itu Masya Allah, itu value tersendiri Pak. Luar biasa. Ini kemenangan Pak. Zona kemenangan. Kita harus ada di sini. Harus ada di sini. Ada toolsnya saya kasih, saya coba lanjut Mas, searchnya Mas. Nah ini kan pertanyaan yang besarnya ya Pak ya. Gimana supaya bisnis kita ada di zona kemenangan? Produk kita dibutuhkan market dan kompetitor nggak bisa menghadirkan itu. Karena ngono Pak. Yes. Ini beberapa sarah saya ini penjelasan. Anda dikenal, Anda berbeda, ya nggak? Sapi ungu. Kemudian memiliki apa Pak? Memiliki sentuhan kecil, keunggulan kompetitif yang bermakna dan berkesan di setiap titik tahapan oleh konsumen. Ini yang tadi yang disebutkan itu touch point. Hal-hal remeh, hal-hal kecil Pak, tapi itu berdampak. Contoh kemarin, berapa sih balonmu Pak? Balon kemarin itu, kosnya itu ada 5. Kosnya itu berapa sih?
tapi ternyata berkesan gitu ya. Paling 1.000-2.000 berapa enggak? 1.400. Nah, 1.400 kecil tapi itu berkesan. Berapa banyak kita dapatin anak-anak yang kemudian merengek-rengek balon gitu kan. balon gitu. Iya. Oh, Kadang maaf tuh. kasihan juga tuh kalau nggak boleh gitu. Tapi anu loh Pak Erik, beberapa yang kita nggak tega lah dikasih akhirnya beli malah. Iya. Dikasih dulu baru beli. Itu namanya touch point, Pak. Oke. Hal kecil, hal sederhana yang itu berkesan. Oke. Di sisi customer tuh berkesan. Iya nggak? Oke. Ini bahasanya di GBC itu ada ibu siapa sih namanya itu anu Pak, konsultan kuliner. Oke, siap. Itu bahasa ini touch point. Berarti bagaimana kemudian orang datang ke restoran dari awal sampai pulang lagi itu merasakan tadi experience wow tadi Pak. Oke. Tiap tahapannya dari parkirannya, dari masuknya, dari pesennya sampai nanti dia pulang. Ini Pak. Balon, remeh, receh, 1.400. Tapi bagaimana kemudian Pak tadi cerita yang kita kasih yang awalnya nggak beli, jadi beli gitu loh. Kemudian apa lagi Pak? Tidak mudah dilupakan. Nah ini juga penting Pak, berkesan. Konon katanya benar nggak ini Pak? Hoax atau benar Pak? Apa ini? Yang katanya ada beberapa rombongan yang datang ke kebun herbal, kebun ekowisata, kemudian pulang sampai nangis-nangis nggak mau berpisah dengan mas-mas panitia ini. Bener apa gak tuh? Serius gak sih? Kamu nggak tahu ceritanya apa nggak? Enggak tahu. Tapi yang aku ingat itu ketika itu aku sama Pak Yadi itu. Mas Jawa Sama Pak Yadi itu. Gimana? Itu ada anak-anak itu satu tuh mahasiswi itu. Ya. Itu sama Pak Yadi itu kayak sama bapaknya aja itu. Wah, Halo Pak Yadi, nonton nggak Pak Yadi? ini luar biasa. Jangan dianggap remeh loh Pak Angga. Tidak mudah dilupakan. Konon katanya ada sampai satu rombongan bis itu, dia di bis itu dadah terus menangis-nangis gitu. Waduh. Berat berpisah dengan mas-mas kebun herbal gitu kan. Kok seolah-olah waktu begitu cepat berlalu. Aduh. Gawat nih. Ini kan besok lagi nggak mau ikut saya kayak gitu. Gawat. udah dilupakan Bang. Aduh. Ini kan servis ya Bang. Oke. Kemudian apa lagi Bang? Layanan dan produk memang berkualitas, dirasakan manfaatnya, bukan hanya klaim sepihak. Nah, Masya Allah. Terus apa lagi Bang? Berkesan. Nah, berkesan betul. Terus Anda menjadi solusi dari masalah besar. Bisnis kita menyelesaikan pekerjaan customer. Value proposition canvas. Nah, iki yang mau tak garis bawain bawah ini. Oke. Bisnis kita itu menyelesaikan pekerjaan customer. Oke. Customer Pak. job ya. Ya, namanya ini UPV ya Bang ya. Value proposition. Coba slide Mas. Next. Next kan ya VP Canvas ya. Nah, ini dia ini. makanya tugas kita tuh cuma satu sebetulnya Pak Angga. Kita nyelesain pekerjaannya customer. Oke. Wes selesai sudah. Itu baru plong dengan penjelasan tuh ketika di GBC itu ini kan sering sebetulnya sedang muncul kan kita bahas. Iya. Cuma kan kita kangen tuh apa tuh maksudnya iki kan mana ya. Ini apa sih maksudnya? Nah, waktu di GBC itu plong aku banget. Oke. Oh, jebul itu menyelesaikan kerjaannya customer. Oh, wes selesai. Makanya nek bahasa pimpinan kalau kita diskusi, sebetulnya marketing itu kerjanya cuma siji gitu loh. Apa aku? Kita tahu apa yang dia butuhkan, kita kasih sudah selesai. Oke. Masalahnya kan kita gak ngerti nih. Iya. Dia butuh apa, dia punya masalah apa yang bisa kita selesaikan. Makanya kemarin waktu di GBC itu simple banget. Kalau orang cari bakso, kamu kasih sate, kamu kasih sop iga, kamu kasih macam-macam, itu belum menyelesaikan pekerjaan dia. Dia masih cari tuh bakso. Yang kamu hadirkan harus bakso. Udah selesai. Itu Pak, menyelesaikan kerjaannya dia. Oke. Ini toolsnya ini Pak, toolsnya Pak. Tools yang bisa dipakai untuk tadi Pak. Oke. Untuk jadi menang tadi, keunggulan kompetitif tadi Pak. Siap. Lanjut Mas, habis saya Pak. Berani memutuskan. Keputusan hari ini akan menentukan hidupmu di masa yang akan datang. Masya Allah. Masya Allah. Ini yang kemarin kita bahas di pameran itu
kewarasan. Ya tinggal Pak Erik berani ngambil keputusan atau enggak ini Pak Erik ini. Iya betul loh, apalagi teman-teman entitas yang memang leader ataupun owner, kalau nggak ada keputusan kasihan. Kapal tadi. Lanjut Mas, terakhir kayaknya udah selesai nih Pak. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Oke, Masya Allah, luar biasa. Oke, kita masih ada waktu. Ternyata sudah habis waktunya kita, pemirsa. Masya Allah, ini alhamdulillah setelah 4 episode ya Pak Erik ya. Akhirnya tuntas juga pembahasan kita. Mudah-mudahan rekan-rekan yang sudah menyimak nih dari awal sampai akhir bisa mengambil manfaatnya, bisa praktekin langsung dan bisa benar-benar menang. Jadikan bisnis menang dengan memiliki keunggulan kognitif. Ini keunggulan-keunggulan yang ada di sini boleh nih teman-teman praktekin, teman-teman aplikasikan di pribadi teman-teman semua yang menyimak atau di bisnis teman-teman. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Monggo Pak Erik masih ada waktu buat closing statement. Masya Allah, terima kasih banyak teman-teman semuanya yang berkenan hadir di pagi hari ini hingga siang hari ini. Semoga apa yang kita ulas atau kita sharingkan bersama bermanfaat ya Pak Angga ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan. Saya akhiri, saya kembali ke Pak Angga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan begini berakhir sudah rangkaian pembahasan kita mengenai tema ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di live stream yang akan datang dengan tema baru yang lebih fresh dan memberikan banyak informasi buat teman-teman semuanya. Terima kasih rekan-rekan semua yang sudah bergabung di live stream pertama episode ke-92 ini. Insya Allah kita berjumpa di live stream yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.